warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kalian Sanata, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman, merupakan peserta laksar KDOD LAN angkatan 29. Hari ini saya bersama mahasiswa. Mungkin bisa perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dwi Nurwardana. Saya dari Fakultas Hukum dan saya baru semester 1. Jadi Dwi merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 1. Kebetulan juga merupakan mahasiswa di kelas saya seperti itu. Jadi gini Dwi, saya mau tanya-tanya terkait kemajuan teknologi. Kalau dari pendapat Dwi itu apa sih manfaat daripada kemajuan teknologi gitu? Kemudian kira-kira negatifnya apa sih menurut Dwi? Mungkin seperti itu. Bisa dijawab mungkin? Menurut saya pertama mungkin kemajuan teknologi pasti mempercepat kita mendapatkan informasi baru dan terbarukan lah itu. Lalu menurut saya buruknya salah satunya adalah ya pertama mungkin hoax yang merajalela yang akhirnya membuat kita harus lebih teliti itu sih. Oke, jadi positifnya kita bisa mengetahui informasi lain ya, keterbukaan informasi di jaringan internet itu luas sekali ya. Jadi memang sangat kita butuhkan, apalagi memang dalam proses belajar mengajar. Kemudian negatifnya tadi mungkin kita masih banyak informasi yang bahasanya disinformasi. Jadi ada informasi yang sengaja disimpang siurkan atau sengaja disalahkan, tapi itu nantinya diharapkan untuk orang-orang itu menganggap itu benar ya. Kalau hoax kan seperti itu ya. Jadi ada misinformasi salah tapi dianggap benar seperti itu oleh kebanyakan orang. Jadi itu mungkin salah satu dampak negatifnya ya, seperti itu. Oke, Dwi, terima kasih untuk itu. Kemudian saya mau tanya, kebetulan ini saya nantinya akan memiliki rancangan aktualisasi terkait dengan membuka unit kerja tentang transparansi informasi gitu ya, layanan aduan. Jadi misalkan mahasiswa butuh data atau enggak publik butuh data, karena kan memang kita di Undang-Undang 14 2008 itu terkait keterbukaan informasi, kita salah satu instansi pendidikan itu wajib punya seperti itu. Jadi kalau menurut Dwi atas unit kerja saya itu kira-kira apa sih yang dibutuhkan mahasiswa gitu? Nah, menurut saya pasti kita kayaknya butuh website Pak. Website, oke. Mungkin mengutarakan undang-undang kita atau mengetahui apa yang telah terjadi di pendidikan. Oke. Jadi kita lebih transparan sebagai mahasiswa dan dosen dan anak seperti itu. Oke. Jadi memang menurut Dwi butuh wadah informasi yang bisa diakses, kemudian juga butuh wadah untuk menyampaikan aspirasi ya, atau aduan terkait mungkin kegiatan Dwi ya. Dwi ini ikut kegiatannya apa kalau di kampus? Kalau saya salah satunya mungkin bulu tangkis. Diskusi, oke. Jadi mungkin harus ada wadah itu dalam bentuk website atau nanti kita masukkan ke bagian daripada website kampus mungkin ya, mungkin saya itu sih. Oke deh, mungkin itu sih materi diskusi kita atau hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi, dampaknya apa sih untuk lingkungan kampus khususnya mahasiswa. Ya terima kasih Dwi ya. Sudah menyempatkan kemari memberikan waktunya. Terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kalian Sanata, dosen CPNS Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman yang merupakan peserta laksar LAN angkatan 29. Hari ini saya bersama dengan Pak Denny selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Pak Den, silakan Pak Den. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Selamat pribadi, kebetulan saya memang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman sejak tahun 2005. Saya kira itu aja ya Mas ya? Ya siap. Jadi kebetulan teman-teman, Pak Denny juga dahulunya mengajar saya di Fakultas Hukum. Sekarang alhamdulillah bersama-sama Pak ya, kita di Fakultas Hukum. Alhamdulillah. Jadi alma mater Fakultas Hukum ada estafetnya lah gitu dilanjutkan oleh saya. Jadi gini Pak Den, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kemajuan teknologi informasi Pak Den ya. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa memang kemajuan teknologi informasi ini sangat besar lah pengaruhnya, khususnya pada proses belajar mengajar kita di kampus. Mungkin saya mau tanya Pak,
apa sih Pak dampak positif dan negatifnya mungkin atas kemajuan IT ini di dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman? Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan Mas tadi, saya kira kalau berkaitan dengan kemajuan teknologi yang kita gunakan atau dalam khususnya ke kami ya terkait dengan pengajaran sangat membantu sekali karena dengan adanya teknologi yang memang berkembang saat ini ya sangat membantu terkait dengan bagaimana masyarakat atau mahasiswa yang jauh ya yang tidak bisa ke Fakultas Hukum apalagi pada saat pandemi ya itu sangat membantu karena mahasiswa sekarang ini kan sudah punya gadget ataupun HP yang memang sudah bukan merupakan hal yang baru. Betul. Gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi tentu saja dalam proses mengajar di dalam Fakultas Hukum ini khususnya ya itu sangat baik dan memang difasilitasi oleh Fakultas Hukum gitu ya terkait dengan Zoom, kemudian terkait dengan absensi online. Nah, itu yang saya kira yang dilakukan dan ada di dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Itu tadi mungkin dampak positif daripada kemajuan teknologi informasi di Fakultas Hukum Pak ya. Betul. Jadi memang kemarin itu sudah kita rasakan bahwa manfaatnya sangat besar pada saat pandemi Pak ya. Pandemi mahasiswa yang jauh-jauh bisa tetap memasuki kelas secara online ya Pak. Mungkin itu. Kemudian mungkin Pak yang tadi dampak negatifnya Pak, kira-kira dengan kemajuan teknologi ini mungkin ada negatifnya apa? Dampak negatifnya mungkin tidak terlalu terlihat ya, cuman ketika kami mengajar ya, karena melalui online atau melalui Zoom ya, keterbatasan terkait dengan apakah mahasiswa itu bisa memahami apa yang kita berikan, karena kan kalau Zoom kan yang saya alami ya Mas ya, itu terbatas dengan adanya ruang lingkup daripada perangkat yang kita punya. Bisa saja pada saat itu misalnya mahasiswa itu tidak punya kuota yang memang bisa membantu dia dalam proses kita mengajar. Nah itu yang terkait dengan permasalahan yang ada yang berhubungan dengan kuota tadi. Kemudian kita juga sebagai dosen tidak bisa mengetahui apakah mahasiswa itu bisa memahami tidak dengan materi yang kita berikan gitu loh. Kalau secara offline ya kita bisa langsung bisa mengetahui apakah mahasiswa itu mengerti apa yang kita berikan kepada mahasiswa. Ya, paling tidak pertanyaan yang saya berikan ataupun materi yang saya berikan bisa dijawab atau tidak oleh mahasiswa. Nah, itu kendala yang sering dihadapi di dalam materi yang saya berikan ketika proses online. Oke, jadi memang tentunya tetap berbeda Pak ya, kuliahan walaupun membantu ya secara online dan offline. Kalau yang online mungkin susah terpantau ya Pak ya, tidak terawasi, jadi kita tidak mengetahui sejauh mana sih penerimaan mahasiswa ini terhadap materi kita Pak ya. Berbeda dengan offline, kalau offline mungkin kita bisa melihat mahasiswa ini ngantuk kah apakah atau ada mau nanya gitu Pak ya. Jadi bisa kita antisipasi karena terbatas dengan kuota tadi ya, kuota juga yang mereka punya gitu ya. Jadi mungkin itu sih dampak negatifnya. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan kedua Pak terkait isu rancangan aktualisasi saya. Jadi rencana saya ini mau menyediakan sebuah unit kerja Pak, yang dimana memang itu menjadi wadah kita, wadah mahasiswa ataupun dosen untuk memperoleh informasi. Jadi kayak instansi kita Fakultas Hukum kan juga berkewajiban terhadap transparansi informasi Pak ya. Jadi mungkin nanti saya akan membuka sebuah wadah seperti itu. Mungkin dari Pak Denny kira-kira kita kaitkan dengan kemajuan teknologi bentuknya seperti apa ya Pak? Kira-kira kalau bisa Bapak kasih masukan. Baik Mas, kalau di Fakultas Hukum itu kan sekarang terkait dengan informasi kan kita punya website Fakultas Hukum, ya, yang dimana di dalamnya juga memberikan informasi terkait beberapa hal. Pertama tentang perkuliahan, terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan mereka harus apa yang dilakukan di dalam proses pembelajaran perkuliahan di Fakultas Hukum. Kemudian kami juga mempunyai
Instagram Instagram. ya, yang memang dimiliki oleh Fakultas Hukum untuk memberikan informasi yang secara langsung ke mahasiswa apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Fakultas Hukum. Oh, jadi sementara ini mungkin ada website dan Ya. Instagram Pak ya. Ya. Jadi mungkin nantinya saya juga akan masuk di website mungkin Pak Boleh, untuk silakan. unit kerja dan terkait transparansi informasi itu. Karena nanti rencana mungkin tidak hanya bentuk informasi Pak, ada seperti layanan aduan juga terhadap mahasiswa mungkin yang ingin melaksanakan kegiatan atau punya komunitas, nanti dia cara-caranya atau teknik syaratnya mungkin nanti bisa dimasukkan ke situ. Kemudian nanti juga ada mungkin data-data penelitian, mungkin nanti bisa kita masukkan di situ. Jadi masuk konten di website mungkin Ya, Pak nanti. karena kalau di website kan bisa lebih lengkap ya, Betul. terkait dengan layanan, terkait dengan penelitian apa saja yang Betul. sudah dilakukan oleh para dosen Benar. bersama dengan mahasiswanya. Betul, oke. Iya. Oke, mungkin itu Pak. Baik, terima kasih, banyak Mas. Pak. Iya. Semoga lancar. Amin, Ya. alhamdulillah. Jadi itu teman-teman pembicaraan kita terkait kemajuan teknologi informasi berkaitan dengan lingkungan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammad. Terima kasih sekali lagi Pak. Baik, terima kasih, Iya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.